Ada pertanyaan juga dari Sanggar Seroja TV, apa tindakan nyata yang akan dilakukan Bawaslu dan KPU untuk melindungi hak kelompok transgender yang banyak menghadapi hambatan dalam menggunakan hak pilihnya, mengingat kebijakan dan perlakuan publik masih tidak ramah kelompok transgender. Nah, terkait dengan teman-teman transgender, nah kalau ini sebenarnya bukan KPU kali ya, karena ini pemasyarakat. KPU sudah masukkan mereka ke DPT. Jadi yang dimaksud gangguan terhadap transgender ini adalah ketika mereka ke TPS itu dibully. Ya, kalau saya terima laporan dari beberapa orang gitu ya, yang bukan ketika dia kesulitan masuk DPT misalnya, atau nama dia tidak ada di DPT karena dia transgender, tidak ada sama sekali itu. Ya, tetapi yang terjadi adalah ketika dia datang ke TPS dia dibully. Nah, ini harus ada kebersamaan pemahaman yang sama dari masyarakat bahwa teman-teman transgender itu juga bagian dari masyarakat yang punya hak pilih dan tidak perlu dibully, ya, karena mereka ini juga bagian dari pemilih kita, ya. Jadi ini agak mungkin perlu juga institusi-institusi lain untuk datang untuk memastikan bahwa transgender ini tidak untuk dibully, ya. Padahal ini juga teman-teman transgender ini kan dimasukkan ke DPT di tempat dia berdomisili. Harusnya teman-teman masyarakat itu sudah terbiasa gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu, budi-budi itu seperti itu masih terjadi. Nah, apakah kemudian Bawaslu menjadikan ini sebagai temuan pelanggaran atau tidak? Nah, saya tidak tahu. Ya. Nah, kalau temuan pelanggaran, siapa yang harus kemudian disalahkan, disangkakan gitu ya? Sebagai orang-orang yang kemudian, apakah dia bisa dikategorikan sebagai orang yang mengganggu, mengintimidasi si teman-teman transgender ini untuk masuk ke TPS misalnya saja. Nah, jadi ini memang mungkin media sosial, media massa, media elektronik bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat selama teman-teman transgender ini tidak mengganggu, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusuhan atau menimbulkan sesuatu di TPS yang tidak baik, ya nggak ada masalah gitu. Jadi nanti soal transgender itu perlu sosialisasi yang lebih luas lagi. Nah, jadi KPU, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana masyarakat dapat tidak terhalang untuk menunaikan hak pilihnya, kami sudah berupaya semaksimal mungkin, gitu ya. Dan kalau mau nanti kita evaluasi bersama, mari, karena nanti jika memang disetujui tahapan pemilu, kita akan buat di awal tahun 2002 awal itu adalah pembuatan PKPU. Nah, nanti teman-teman dimintakan masukannya, uji publik dari teman-teman internal kami sendiri, dari teman-teman media, dari Mendagri, dari kementerian, dan juga dari teman-teman NGO. Jadi sekali lagi memang ini sudah menjadi kewajiban kami untuk memastikan bahwa proses tugas kami untuk kemudian memfasilitasi hak masyarakat itu sudah berupaya semaksimal mungkin. Nah, jika ada kemudian jajaran kami yang ketika sudah dilaporkan tidak maksimal, laporkan kepada kami. Kami akan sampaikan bahwa itu harus menjadi tugas utama kita, memastikan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat memilih dapat menunaikan hak pilihnya. Selama ini memang saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi, memang salah satu yang kami dapat laporan itu adalah tindakan yang mereka dapatkan pada saat mereka di TPS. Sebenarnya kalau apabila namanya berada di dalam DPT, maka mereka adalah orang yang berhak untuk dapat memilih. Tapi kemudian pada saat proses untuk menuju ke TPS, ada intimidasi yang terjadi. Seharusnya apabila ada hal seperti itu yang terjadi, tadi kembali ke pasal 510 dan 517 misalnya, yang itu dapat dikategorikan menghalang-halangi orang untuk dapat melakukan pemungutan, atau yang dapat menyebabkan kehilangan hak untuk dapat memilih. Dan saya rasa
tindakan seperti itu memiliki unsur pelanggaran pidana apabila dilakukan. Memang selama ini Bawaslu fokus kepada di DPT dan bagaimana updating yang terjadi pada DPT, dan terkait dengan transgender itu akan menjadi perhatian kami buat untuk yang pada pemilu dan pilkada berikutnya.